Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Ida dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita masuki materi kita pada hari ini, yaitu tentang menghitung harga HPP dalam satu produk, kita akan agar semangat ya, kita coba menyampaikan yel-yel sekolah kita. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 3 PPU pasti bisa. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Tepuk tangan. Baik, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang HPP. Ya, di sini mungkin ada yang pernah mendengar kalimat HPP atau menghitung harga produk. Ada? Ya. Kalau sudah ada, mari sama-sama kita lihat apa itu sebenarnya HPP. Ya, harga pokok penjualan atau yang sering disingkat dengan HPP adalah jumlah pengeluaran atau beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Artinya, untuk menghasilkan sebuah produk dan jasa, kita sebagai seorang atau sebagai pelaku wirausaha atau entrepreneur, kita pasti mengeluarkan biaya atau mengeluarkan beban. Nah, jumlah pengeluaran itu kita akumulasikan, kemudian kita total, kita hitung, maka kita akan mendapatkan berapa sebenarnya nanti harga pokok penjualan atau HPP. Ya, pertanyaannya, mengapa seorang wirausaha atau seorang entrepreneur harus menghitung harga pokok penjualan atau HPP? Ada yang tahu? Ya, benar ya. Ada lagi? Oke, saya sudah jelaskan. Sebagai seorang wirausaha atau sebagai seorang entrepreneur, kita harus menghitung HPP. Hal ini disebabkan karena dengan menghitung HPP, maka kita akan mengetahui berapa sebenarnya harga penjualan produk kita dalam hitungan satuan maupun secara keseluruhan. Selanjutnya, dengan adanya HPP ini juga kita akan mengetahui, kita akan bisa menghitung berapa harga jual dari produk kita, berapa keuntungan yang mau kita raih. Maka dasarnya adalah kita harus menghitung harga pokok penjualan terlebih dahulu. Kita harus menghitung HPP terlebih dahulu. Maka kita bisa menentukan berapa keuntungan yang mau kita raih. Itu dia ya. Nah, ada beberapa tujuan dalam menghitung HPP. Tercatat ada 5. Yang pertama, ketika kita menghitung HPP, kita dapat mengetahui berapa banyak biaya-biaya yang dibutuhkan dalam menghasilkan sebuah produk. Ya, tadi kalau di awal Pak Ida jelaskan bahwa HPP ini adalah akumulasi semua biaya, ya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang kita hitung untuk mengetahui berapa jumlah biaya yang kita keluarkan dalam menghasilkan satu produk. Yang kedua, sebagai pertimbangan dalam menentukan harga jual. Nah ini nak. Jadi dengan adanya HPP kita akan mengetahui berapa harga jual kita, harga jual produk kita ke konsumen. Karena kita akan mengetahui berapa keuntungan yang kita naik. Yang ketiga, sebagai alat dalam penyusunan laporan laba dan rugi. Ya. Yang keempat, kita dapat mengetahui laba rugi yang didapatkan dari keuntungan penjualan setiap produknya. Yang terakhir adalah dengan adanya nilai HPP, kita dapat mengevaluasi kinerja usaha kita, apakah biaya yang dikeluarkan itu realistis atau tidak. Artinya, apakah biaya yang kita keluarkan dalam menjalankan wirausaha tersebut itu sesuai atau tidak, untung atau tidak. Nah, ini dasarnya adalah menghitung. Nah,
Ada beberapa komponen dalam menghitung biaya HPP. Komponennya itu adalah biaya produksi, kemudian biaya energi, dalamnya ada listrik, gas, dan biaya kemasan. Yang ketiga adalah biaya transportasi. Nah, yang keempat adalah biaya upah atau biaya karyawan. Ya, semua biaya-biaya ini ditulis secara terperinci dalam bentuk tabel, di mana tabelnya itu kolomnya ada nama, kemudian nama barang, nama harga, ada jumlah pemakaian dan harga. Pertanyaannya, apa perbedaannya harga dengan harga? Nah, harga ini adalah harga satuan, sedangkan harga total adalah keseluruhan. Di mana harga satuan ini dijumlahkan atau dikali dengan jumlah pemakaian, maka akan dapatlah harga total. Ya. Ini contoh penulisan biaya dalam bentuk tabel untuk menghitung HPP. Kita mulai dari biaya produksi. Ini Pak Ida contohkan, menghitung biaya produksi roti meses, ya. Satu kali produksi, dan satu kali produksi itu menghasilkan 4 potong roti menggunakan oven kompor. Untuk biaya produksinya dalam membuat roti meses ini aja. Ada meses, ada tepung terigu, ada ragi kering, ada gula, ada garam, ada air, ada telur, ada susu bubuk, dan ada margarin. Nah, kemudian ditulis semua satuannya. Ini harga, Ida contohkan. Meses, harganya itu Rp26. Kemudian pemakaiannya sebanyak 250 gram. Maka 250 gram ini dikali Rp26, total harganya adalah 6.500. Misalkan kalau kalian beli meses ini harganya 6.500, kemudian pemakaiannya itu 250 gram itu habis semua, maka untuk menentukan nilai harganya kalian tinggal bagikan 6.500 dibagi 250, maka akan dapat ya per gramnya itu sebesar Rp26. Ini contohnya sampai ke margarin ya nak. Yang kedua ada biaya listrik. Nah, ini karena proses penggunaan ovennya bukan oven listrik, oven kompor, maka biaya listriknya tidak ada kita hitung. Tapi kalau misalkan kalian nanti dalam proses pembuatan produk kalian itu menggunakan listrik, maka yang harus dihitung, ya. Nah, satuannya apa Pak? Satuannya adalah jam, sama dengan penggunaan gas. Nah, ini yang kemudian biaya gas, ya nak. Gas LPG 3 kilo, satuannya jam, kemudian harga per jamnya itu adalah Rp1.167 dikali 1 kali pemakaiannya 1 jam, kemudian harga totalnya adalah Rp1.167. Kemudian harga label kemasan. Nah, ini ada kemasannya, ada stiker dan ada plastik. Satuannya ada lembar, kemudian harganya ini untuk stiker harganya Rp100, pemakaiannya ada 40, maka total harganya adalah Rp4.000. Ya, sedangkan plastiknya ini ada harganya Rp50, pemakaiannya itu ada 40, total harganya ada Rp2.000. Nah, ini transport. Contohnya, ini ada bensin, walaupun dia beli 1 liter tapi tidak habis, dihitung Rp1.000, ini dihitung ya. Langsung ke pemakaian, harga totalnya 1.000, nah parkirnya tidak ada, 0. Kemudian upah, ini upah gaji karyawan, misalkan kalian menggunakan upah untuk karyawan kalian sebesar 50.000, karyawannya itu ada 1, maka totalnya 50.000. Pertanyaannya, kalau misalkan kalian tidak memiliki karyawan, ya tetap dicatat ya nak, karena kita harus dibayar juga, karena kita dianggap karyawan dalam membuat produk kita sendiri. Kita harus tulis. Nah, jadi HPP itu adalah total penjumlahan dari biaya produksi, kemudian listrik, gas, dan tambah kemasan, tambah transportasi, dan upah. Ini ditambahkan semua, maka akan mendapat total biaya HPP secara keseluruhan. Pertanyaannya, bagaimana dalam menentukan HPP satu produk? Untuk menentukan HPP satu produk, jumlah HPP keseluruhan dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Misalkan tadi kalau roti dalam 1 kali produksi itu menghasilkan 40, maka
biaya produksinya semua dibagi 40. Bagi 40 karena roti yang dihasilkan untuk 40. Maka akan ketemu biaya satu HPP satu produk. Selanjutnya dari HPP keseluruhan dan HPP satu produk, kita beranjak bagaimana menentukan harga jual. Ada dua syarat atau dua kriteria yang harus kita lakukan dalam menentukan harga jual produk kita. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu persentase keuntungan. Jadi anak-anak boleh menentukan berapa keuntungan yang mau diraih, yang mau dihasilkan. Batas ambang untuk menentukan keuntungan adalah 20-30%. Ya, nak. Kemudian yang kedua, persentase keuntungan ditambahkan dengan jumlah HPP satu produk kita. Contoh, nah, HPP satu produk kita itu harganya 2.500. Persentase keuntungan yang mau kita raih adalah 30%. Maka 30/100 dikali 2.500 terlebih dahulu. Hasilnya adalah Rp750. Nah, untuk menentukan harga jual produk kita, satu produk kita 2.500 ditambah Rp750. Dapatnya adalah Rp3.250. Atau boleh digunakan menjadi 3.500. Inilah harga jual satu produk kita dengan keuntungan 30%. Oke, mudah ya dalam menghitung harga jual produk PP. Selanjutnya untuk mengupgrade pengetahuan kita, silakan tuliskan refleksi anak-anak di kolom komentar YouTube Pak Yuda. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, dan apa yang akan dilakukan ke depan setelah proses pembelajaran online ini. Yang kedua, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Dan yang ketiga, hitunglah HPP produk yang sudah kita buat. Nah, ingat ya nak, minggu lalu kita sudah praktek membuat produk masing-masing kelompok. Ada telur asin, ada bakso, ada nugget, ada KFC, dan ada es. Silakan hitunglah harga jual produk masing-masing kelompok. Ya, pengerjaannya individu. Silakan nanti setelah dihitung, silakan kalian upload di Google Form yang Pak Ida kirimkan. Ya, terima kasih atas segala perhatian anak-anak sekalian. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat dan ilmu yang Pak Yuda sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Orang yang beruntung itu adalah orang yang lebih baik dari kemarin. Sehingga silakan kalau kalian mau jadi orang yang beruntung, maka kalian harus lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Demikian proses penyampaian materi dari Pak Ida. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Pak Ida akhiri dan wal qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.